Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sifa Aulia Wanda Azizah dari Fakultas Pertanian jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Membentuk mahasiswa berkarakter di era revolusi 4.0 dan kenormalan baru. Revolusi mental ala Bung Karno berisi tentang perombakan cara berpikir, cara kerja atau berjuang dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional yang bertujuan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baca, bersemangat pelang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Revolusi 1.0 terjadi penemuan mesin uap yang mendorong munculnya kapal uap. Revolusi 2.0 ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran. Revolusi 3.0, waktu dan ruang tidak lagi berjarak dengan hadirnya mobil yang menyatukan keduanya. Revolusi industri generasi 4.0, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi yang hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Bela negara. Bela negara dimulai dengan membiasakan diri untuk disiplin, mampu bekerja sama dalam solidaritas, bertanggung jawab dan membentuk pribadi yang unggul, semangat kebangsaan, kesadaran dalam heterogenitas, tekad Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran bela negara dan kecintaan NKRI. Etika bermedia sosial terdapat 5 macam, di antaranya yang pertama, pilih-pilih atau memilih melakukan sebuah penelitian, membaca ulang jangan sampai ada data kita dan data orang lain yang kita upload atau share ke media sosial. Yang kedua, kritik yaitu kritis berpikir. Yang ketiga, apresiasi sumber dengan cara mention atau menyantumkan sumbernya. Yang keempat, gaya bahasa disampaikan dengan kesantunan untuk kenyamanan bersama. 5. Menjelaskan data diri kita paling tidak dengan gambar. Pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru, yaitu dengan cara vaksinasi, BPJS Kesehatan, perkuliahan online atau daring, membentuk Satgas Covid. Tindakannya itu dengan isolasi mandiri, rawat di RS, isoman selama 14 hari. Pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Revolusi pendidikan tinggi pada Universitas 1.0, pengajaran dilakukan melalui kuliah dan pengajaran. Universitas 2.0, pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Universitas 3.0, penelitian dan pendidikan menghasilkan pengetahuan, sedangkan Universitas 4.0, inovasi dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Menjadi manusia juga merupakan satu kebangsaan sendiri, apalagi jika berprestasi dan lulus dengan cepat. Untuk menjadi mahasiswa yang demikian, kita harus belajar dengan keras, aktif dalam mengikuti organisasi, serta tidak percaya begitu saja cerita buruk dari orang lain yang berprestasinya tidak atau kurang baik, karena hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan kita terhadap suatu hal yang telah diceritakannya. Kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai warga Indonesia, kita harus mempunyai sikap nasionalisme dan bela negara yang tercermin pada Pancasila sebagai ideologi dan kepribadian bangsa. Sebagai mahasiswa, tidak hanya cerdas dalam iptek, tetapi juga harus memiliki kualitas mental, ideologi, serta jiwa kepemimpinan yang solid dalam wawasan kebangsaan Indonesia demi kehidupan dan kelangsungan negara. Fasilitas dan UKT mahasiswa Unila. Fasilitas diberikan untuk menunjang proses belajar mengajar pada mahasiswa serta untuk meningkatkan nilai mutu universitas. Selanjutnya pada hari terakhir atau hari keempat PKKMB dilakukan pada tingkat jurusan. Karena saya memilih jurusan teknologi hasil pertanian dengan prodi teknologi industri pertanian, saya akan menjelaskan apa itu teknologi industri pertanian atau yang biasa disebut dengan TIP. Jadi, TIP adalah disiplin ilmu terapan yang menitik beratkan pada perencanaan, perancangan, pengoperasian, pengembangan, dan evaluasi suatu sistem integral yang meliputi manusia, bahan, mesin atau peralatan, energi, dan informasi pada kegiatan agroindustri untuk mencapai kerja yang optimal. Disiplin tersebut meliputi 4 pilar, di antaranya yaitu teknologi proses, manajemen agroindustri, rekayasa sistem, dan lingkungan. Kami juga kemarin pada hari terakhir melakukan
makan bersama dengan lauk pauk 3T, yaitu tahu, telur, dan tempe yang setelahnya ada penanaman pohon secara serentak, yaitu saya kemarin menanam pohon sawo. Sekian resumen PKKMB 2021. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.